Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, dan intinya mari selalu kita memberikan syukur dan hamd kepada Allah atas semua limpahan karunia Allah, terutama pada kesempatan hari ini Allah izinkan kita semua untuk bisa hadir di majelis ilmu. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, sebelum saya menyampaikan materi, mari bersama-sama bermohon kepada Allah. Semoga Allah Taala selamatkan kita semua dari wabah yang sekarang menimpa kita semua, terutama bangsa Indonesia dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga Allah selamatkan dari musibah ini dan Allah keluarkan dengan selamat salimin, amin amin ya rabbal alamin. Materinya seperti biasa kita akan bahas tafsir Islami, dan sekarang kita akan bahas tentang hubungan hasil dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas bagaimana Islam mengajarkan tentang antara kinerja dengan hasil. Sebagaimana disebutkan di salah satu ayat, lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasaban. Allah Ta'ala dengan kuasanya menetapkan satu rumus, orang mendapatkan hasil dari apa yang ia kerjakan, atau lebih tepatnya yang ia kinerjakan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di bab ini seakan-akan bahwa selalu hasil itu lahir dari kerja atau kinerja. Tapi kalau kita perhatikan di beberapa ayat dan beberapa hadis, kita akan temui bahwa sungguhnya ada hal lain di luar itu yang nanti kalau kita dapatkan bisa merubah segalanya. Itu yang disebut dengan disentuhnya seorang manusia dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bab ini bagi orang mukmin tidak boleh lepas, bahkan bisa menjadi yang pertama. Benar ada hubungan antara kerja kinerja dengan hasil. Benar antara proses dengan hasil. Sehingga lahir namanya input plus proses sama dengan hasil. Tapi sungguhnya yang lebih penting bagi orang mukmin, sebagaimana ciri berpikir orang mukmin adalah bagaimana seorang mukmin tetap mengandalkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti dalam ilmu akidah disebut dengan berharap atau roja. Mengandalkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan mengandalkan usaha kerja atau kinerja. Benar, Islam juga mempunyai rumus di mana kaum muslimin terikat dengan hukum Allah di alam semesta, namanya hukum sebab akibat. Tapi di sana juga ada satu bab yang lebih besar, bahwa kuasa Allah bisa tidak lagi terikat dengan hal itu. Oleh karena itu dalam bab ini, salah satu sudut pandang, cara pandang atau mindset yang harus kita miliki adalah bahwa Muslim di samping memperhatikan hukum kerja dan hasil atau sebab dan akibat, harus selalu memperhatikan apakah Allah memberikan rahmat kepada kita atau tidak memberikan rahmat kepada kita. Dengan bahasa lain, menurunkan barokahnya atau tidak menurunkan barokahnya. Makanya terkadang kita akan diberikan satu fakta-fakta hidup di mana antara rumus kerja kinerja itu bisa tidak sejalan. Meskipun nanti analisis pasti ada masalahnya, tetapi secara mudah kita bisa dapatkan karena di sana ada bab lain yang lepas dari pandangan kita, yakni Allah menurunkan rahmatnya padanya. Ada seorang anak yang bisa jadi belajarnya biasa, tapi hasilnya luar biasa. Ada seorang ayah kerjanya biasa, tapi hasilnya luar biasa. Seorang anak makan ala kadarnya, pertumbuhannya luar biasa. Ini terkadang tidak cukup mudah dijelaskan menggunakan hukum sebab akibat, kerja dan hasil, kerja, kinerja dan hasil. Tapi akan dengan mudah dijelaskan dengan hukum rahmatnya Allah SWT atau barokahnya Allah SWT. Dan bagi mukmin tidak boleh lepas dalam hal ini, terutama hari-hari ini di mana kita sedang diuji oleh Allah SWT dengan musibah, apa yang disebut dengan virus corona dan seterusnya. Maka jangan sampai hanya mengandalkan hukum kerja dan hasil. Itu penting, tapi dia bukan segalanya. Bahkan di konteks tertentu kita harus
harus mengandalkan hukum rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Rahmat yang Allah lepas untuk manusia, maka tak satu pun ada orang yang bisa menahannya. Dan rahmat yang Allah tahan dari manusia, maka tak satu pun ada orang bisa melepasnya. Jadi ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum sebab akibat, dari hukum rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum, jadi di samping ada hukum tadi iktisab dan hasil, lirrijali nasib maktasabu, ada hukum juga hukum rahmatnya Allah atau barokahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mukmin harus paham ini hukum, kerja hukum ini, bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dipahami sehingga hasil yang kita capai bisa berlipat-lipat. Kita bisa lihat bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya mengandalkan hukum sebab akibat, bisa jadi hasilnya tidak secemerlang yang kita lihat di sejarah. Kalau hanya mengandalkan hukum sebab akibat atau kerja, kinerja dan hasil, maka hasilnya tidak akan sebesar yang kita dapat di sejarah. Makanya banyak sekali ahli yang mengatakan, bagaimana mungkin pasukan Badui yang tidak menggunakan baju zirah, tidak pernah sekolah di sekolah-sekolah militer besar sebesar sekolah militernya Romawi dan Persia, tapi bisa mengalahkan mereka. Ini namanya hukum rahmat, atau di konteks tertentu namanya hukum pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah jemaah sekalian, di samping hukum tadi sebab akibat atau hukum kerja, kinerja dan hasil, mukmin harus memahami hukum rahmatnya Allah atau hukum pertolongan Allah. PR-nya adalah bagaimana setiap saat, setiap proses yang kita jalankan bisa mendapatkan sentuhan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulangi lagi, dari hukum rahmatnya Allah, maka bagaimana kita setiap saat, setiap proses yang kita jalankan itu berlimpah rahmat, barokah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus kita lakukan di bab ini? Yang pertama, taatilah hukum sebab akibat, karena itu hukum Allah. Itu adalah langkah pertama. Yang ulang lagi, taatilah hukum kerja dan kinerja dan hasil. Taatilah hukum sebab dan akibat, sebagaimana disebutkan di surat An-Nisa tadi. Mukmin terikat dengan bab ini. Dia tidak boleh lepas dari bab ini. Tidak boleh atas nama pertolongan Allah dia ngawur. Misalnya seperti sekarang, atas nama pertolongan Allah kemudian dia tidak melaksanakan proses standar masyarakat yang kena wabah corona, kemudian masih berinteraksi banyak dengan masyarakat, kemudian tidak melindungi diri, tidak menguatkan stamina tubuh, dan seterusnya. Itu adalah kesalahan fatal meskipun atas nama rahmat dan pertolongan Allah. Fatal sekali, tidak boleh dijalankan oleh orang mukmin. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita mendekat kepada Allah. Karena rahmat pertolongan Allah itu salah satu prosedurnya adalah mendekat kepada Allah. At-taqarrubu ilallah. Nah, di salah satu hadis, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi wa la yazalu yataqarrabu ilayya bin nafil hatta uhibbah wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha wa idza sa'alani la utiyanna wa idza sta'adani la u'idanna atau kama qala alaihi salatu wasallam, yang artinya, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai melebihi apa yang saya fardukan, dan selalu saja seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang sunnah sampai saya cintai. Dan kalau saya mencintai seorang hamba, maka saya, kata Allah, adalah pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Dan saya, kata Allah, pendengaran, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Tangan yang ia gunakan bekerja, kaki yang ia gunakan berjalan. Dan ketika ia minta kepadaku, sungguh aku akan kasih. Dan kalau ia memohon perlindungan kepadaku, sungguh aku akan lindungi. Bayangin aja, proses kedekatan menghasilkan mahabbah dan hasilnya luar biasa, rahmat dan pertolongan yang disebut dengan taufik. Apa saja diijabah oleh Allah, sehingga
kalau rahmat Allah, pertolongan Allah SWT turun, maka bisa jadi tidak dengan mudah dijelaskan dengan hukum sebab akibat. Oleh karena itu, kami ulangi lagi, kita memahami hukum ini. Pertama yang kita jalankan adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mendekat kepada Allah itu dengan apa saja? Yang pertama dengan faraid. Dan kalau saya menyebut faraid, fardu, maka jangan sampai hanya terpaku kepada hal-hal fardu yang bersifat perbuatan seperti sholat dan zakat. Karena ada hal fardu yang bersifat amal hati seperti ikhlas, syukur, sabar, tawakal, mencintai Allah dan seterusnya. Itu fardu. Juga fardu yang bersifat amal lisan, contohnya jujur, contohnya amanah, contohnya bersaksi benar, contohnya syahadat la ilaha illallah. Jadi mendekat kepada Allah dengan hal fardu mananya adalah seluruh perbuatan fardu, baik yang bersifat perbuatan hati, perbuatan anggota badan, atau perbuatan lisan. yakni mendekat dengan hal fardu. Yang kedua, mendekat dengan hal sunnah. Rumusnya, setiap hal-hal fardu pasti memiliki hal sunnah. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Ada syahadat, itu fardu, maka ada zikir sunnah, la ilaha illallah. Ada amal hati fardu, contohnya tadi tawakal, tapi juga ada amal hati sunnah, namanya al-unsu billah misalnya, damai dengan Allah. Ibnu Qayyim menyebut amal hati yang fardu itu ada 9, total amal hati atau sifat hati 102, yang 9 hukumnya wajib, sisanya sunnah atau penyempurnaan. Ini bagian dari wajib kita kerjakan, lagi-lagi dengan rahmatnya Allah semoga kita bisa mengerjakan. Jadi mendekat dengan hal fardu. Yang kedua, mendekat dengan hal sunnah. Jadi ada sunnah, ada sholat sunnah, ada puasa sunnah, ada amal hati sunnah, ada amal lisan sunnah, dan seterusnya. Dan kalau terus kita upayakan dan akhirnya kita dekat dengan Allah, maka jatuhlah mahabbah Allah kepadanya. Dan kalau jatuh mahabbah Allah kepadanya, kepada seorang hamba, maka ia akan berlimpah rahmat dari Allah yang disebutkan tadi. Kalau dia minta, maka sungguh aku kasih, dan kalau minta perlindungan, sungguh aku akan lindungi. Ya, hukum rahmat Allah bisa kita dapat menggunakan kedekatan kepada Allah. Yang kedua, hukum rahmat Allah insya Allah kita bisa dapatkan dengan ihsan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Apa sih ihsan? Nah, kalau kita menuju ke kata ihsan, dalam konteks iman dan Islam, maka ihsan itu adalah puncak kualitas ibadah. Makanya ka'annaka tara, anta budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yara. Ihsan adalah engkau beribadah, engkau hidup seakan-akan melihat Allah. Dan kalau tidak mampu, maka yakinlah Allah melihatmu. Jadi muraqabah kepada Allah. Dengan ihsan atau dengan muraqabah, insyaallah rahmat Allah turun. Lagi-lagi ini bukan bab gampang. Mengajari hati agar bisa muraqabah kepada Allah, seakan-akan melihat Allah, atau yakin Allah terus melihatnya. Allah melihatnya, disebut dengan merasa disertai oleh Allah, yang dalam materi ma'iyatullah. Seorang yang sampai ke level ihsan, maka insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dan kalau berlimpah rahmat dari Allah, maka hasilnya luar biasa. Lagi-lagi di sini, apa yang dikerjakan Rasulullah dan sahabatnya dapat dijelaskan oleh bab ini. Hasil yang luar biasa gemilang oleh Rasulullah itu lagi-lagi bisa dijelaskan oleh bab ihsannya mereka. Saking ihsannya mereka, maka rahmat Allah turun. Dan kalau rahmat turun, maka hasilnya luar biasa gemilang. Selain ihsan yang bermakna tadi, muraqabah, ihsan juga bisa bermakna adalah itqan asy-syai'. Jadi ada dua makna ya. Makna pertama adalah makna muraqabah, karena ihsan rentetan dari iman, Islam dan ihsan. Makna antaqullah ka'annaka tara fa innahu fa illam takun tara fa innahu yara. Ihsan juga bisa berarti seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsir liyabluwakum ayyukum ahsanu amala di surat Al-Mulk. Maknanya apa? Akhlasuhu waswabuhu. Yang perbuatannya didasarkan dengan ikhlas dan cocok dengan sunnah Nabi. Jadi ihsan maknanya
ikhlas dan cocok sama sunnah Nabi. Dengan bahasa lain, ikhlas dan mengikuti syariah. Jadi maknanya kalau kita ihsan, maknanya kita dalam berbuat, setiap perbuatan dasarnya ikhlas. Setiap perbuatan dasarnya cocok sama aturan Rasulullah. Masya Allah. Dua lini aja kalau kita bisa laksanakan, itu memang akan berlimpah karunia, berlimpah hasil yang besar. Kita bayangkan ada muslim, ada manusia, dalam setiap perbuatannya dasarnya ikhlas. Ini saja sudah berlimpah rahmat. Seorang muslim setiap perbuatannya cocok sama sunnah Rasulullah, tidak ada aturan yang dilanggar. Dan kabar baiknya, tidak ada sunnah kecuali itu pasti berlimpah baik untuk manusia. Tidak ada sesuatu yang sunnah kecuali pasti baik untuk manusia. Contohnya gini, yang paling ringan. Ketika seorang menjalani sunnah dalam rangka buang air jongkok, itu berlimpah rahmat, sehat, terjauh dari penyakit, beretika. Tapi begitu orang buang air berdiri, punya potensi sakit, ada bisa kena kencing batu dan seterusnya. Ada sunnah lagi misalnya yang ringan saja, senyum. Ketika orang senyum, maka dia akan memiliki hubungan baik dengan sesama, lebih sehat, lebih cerdas. Sebenarnya kalau orang itu berwajah masam, punya potensi hubungan buruk dengan sesama, lebih tidak sehat dan lebih tidak cerdas. Jadi tidak ada yang ditetapkan Rasulullah kecuali itu pasti baik. Nah, kalau ada seorang muslim hari-harinya perbuatannya ikhlas dan cocok sama sunnah Rasulullah, baik sunnah yang wajib hukumnya atau sunnah yang mustahab hukumnya, maka insya Allah berlimpah rahmat. Jadi logik. Kami ulangi lagi, cara mendapatkan rahmat. Yang pertama adalah taqarrub kepada Allah. Yang kedua, ihsan. Baik dalam arti ma'iyatullah, muraqabah dengan Allah, atau dalam arti ikhlas dan mutaba'ah li sunnah. Dengan ihsan, maka insya Allah berlimpah rahmat. Dan kalau kita berlimpah rahmat, maka insya Allah hasilnya luar biasa. Langkah ketiga untuk bisa mendapatkan rahmat, atau langkah ketiga hukum rahmat adalah kita mendapatkan doa dari orang-orang yang disebut sebagai mustajabud doa. Terkadang ada satu kisah hasil yang kita tidak bisa lihat dengan proses biasa, karena seakan-akan orang tersebut berbuat biasa, tapi ternyata dia mendapatkan berkah doa dari orang tuanya, misalnya berkah doa dari ibunya, berkah doa dari gurunya yang soleh, berkah doa dari orang-orang yang memang mustajabud doa. Makanya kenapa kita disunnahkan untuk silaturahim dan ziarah kepada para ulama, kepada orang-orang saleh. Ada sebuah kisah di zaman salaf, kondisinya berbeda. Yakni kalau ini kondisinya kita adalah seorang yang dalam keadaan yang sangat buruk, miskin, terutama tadi jalan. Orang-orang menyebut dia kena doanya seorang ulama tertentu, karena memang waktu itu menentangnya, dan akhirnya ulama ini akhirnya mengangkat doa dan Allah istijabah. Sebaliknya, ada orang-orang yang berlimpah rahmat, dimudahkan hidupnya, di konteks kita sekarang dimudahkan karirnya, kemudian dimudahkan kebajikannya, jadi orang soleh, ternyata berkat doa orang-orang tertentu. Maka jangan sampai kita demikian enggan untuk memohon doa kepada orang-orang baik, orang-orang saleh, terutama dari orang tua kita, agar Allah berikan limpahan rahmat berkat doa-doa mereka. Terutama ada satu doa yang namanya doa mustajab, doa an-dhahril ghaib, doa di mana orang yang berdoa tidak menyebutkan kepada kita tentang doanya untuk kita, sementara doanya ikhlas kepada Allah. Itu adalah doa yang sangat mustajab. Yang ketiga, yang keempat, doa kita sendiri. Kita perlu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Ud'uuni astajib lakum, firman Allah. Mintalah kepadaku, saya akan kabulkan. Kalau Anda pernah ingat, ada buku The Secret tahun 2004 atau 2006,
Ada penelitian dari sekian profesor terhadap 1.500 orang dari sekian generasi yang sukses. Ternyata mereka punya rumus suka meminta. Suka meminta ini sebenarnya kalau bahasa agama, lagi-lagi karena mereka tidak beriman, maka akhirnya menggunakan dunia ini seperti restoran. Dan Anda tinggal menulis, kalau Anda ingin tom yum, maka catat tom yum. Begitu Anda sodorkan catatan, diambil oleh pramusajinya, maka enggak lama maka tom yum akan datang. Demikian kalau Anda minta teh, Anda minta kopi, dan seterusnya. Demikianlah dunia, kata mereka. Kita tinggal menyebut, maka akan datang kepadamu. Sungguhnya ini yang berjalan bukan dunia, tapi yang berjalan adalah keputusan pemilik dunia, yakni Allah SWT. Jadi kalau kita minta, tancapkan doa kepada Allah, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Bahkan bisa jadi kita akan dapat hasil lebih dari apa kita kerjakan berkat doa kita. Karena para ulama sebenarnya, terutama para ulama yang kelasnya namanya kelas ada kelas mukhtasab, ada kelas tajrid ya. Yang kelasnya tajrid itu doa merupakan usaha paling baik untuknya. Ada sebagian ulama yang memang kelasnya tajrid, sehingga memang usaha dia namanya doa. Nah, kalau doa ini terus kita jaga, bagaimana kita berproses doa yang mustajab, maka insya Allah hasilnya luar biasa. Ada perumpamaan kecil tentang masalah doa ini. Bagi seorang anak kecil, mana cara terbaik untuk mendapatkan uang? Kerja atau minta kepada orang tua? Jawabannya pasti minta kepada orang tua adalah cara terbaik bagi anak kecil untuk dapat uang. Tanya lagi, bagi seorang wanita, cara terbaik mendapatkan uang itu minta kepada suami atau kerja? Jawabannya pasti minta ke suami. Banyak wanita kalau masih bisa minta, kenapa harus kerja? Kenapa orang pergi kerja? Karena nggak bisa minta. Tentu Allah tidak sama dengan hambanya. Jalan terbaik kita mendapatkan sesuatu, kerja atau minta kepada Allah? Tentu kerja otomatis, tapi minta kepada Allah adalah jalan lebih baik. Nah, ayo kita asah doa kita agar doa kita menjadi mustajab. Makanya ayo kita penuhi dengan syurut istijabah, itu dua syarat diterimanya doa, mulai dari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari menyedikitkan maksiat, terus kemudian menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah, terus menggunakan asmaul husna, kemudian apalagi misalnya berada di waktu-waktu mustajab, di tempat-tempat mustajab, dan seterusnya. Kalau prosedur doa ini kita jalankan, dan akhirnya kita memiliki hikmah, atau kita memiliki karunia dari Allah, doa kita mustajab, maka insya Allah kita akan dengan mudah dapat hasil baik. Saya ulangi lagi ya. Secara umum materinya, ada hukum sebab dan akibat, ada hukum kerja kinerja dan hasil. Itu tidak perlu kita nafikan. Tapi jangan lupa, ada hukum rahmatnya Allah, ada hukum pertolongan Allah. Dan dalam materi ini saya sampaikan ada 4 untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama, at-taqarrubu ilallah, mendekat kepada Allah. Yang kedua, ihsan dalam segala hal, dengan 2 makna ya, makna muraqabah atau makna ikhlas dan menetapi sunnah. Yang ketiga, doa orang-orang yang mustajabud doa, doa orang-orang baik. Yang ketiga, keempat, doa kita sendiri. Kita mengasah diri kita sendiri agar kita bisa berdoa dengan sangat baik, dengan syarat dikabulkannya doa, dan insya Allah hasilnya berlimpah. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan jalan kebaikan dan membuka wahana kita, terutama dalam situasi seperti ini. Dan kami ulangi lagi, terutama dalam situasi seperti ini, awas, jangan hanya mengandalkan hukum sebab akibat. Kita berproses dengan standar, tidak berani ketemu orang, cuci tangan setiap setengah jam, itu betul, tapi dia bukan segalanya. Tapi andalkan rahmatnya Allah SWT, karena ternyata hasilnya bisa luar biasa. Oleh karena itu, ayo permohon kepada Allah, ayo mendekat kepada Allah, ayo minta doa kepada orang-orang baik, orang-orang saleh, dan ayo memperbaiki kualitas iman kita dalam bentuk ihsan. Insya Allah hasilnya berlimpah rahmat. Aku qouli hadza wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.